dan memotong urat nadinya. Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Apa yang dia yakini sebagai rahasia awet muda. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lilitoria. Perkenalkan, nama aku Oliva Skar Indah atau kalian bisa panggil aku Sekar. Video ini merupakan video panjang pertama aku di YouTube channel ini, karena biasanya aku memposting video short atau video pendek. Dan untuk kedepannya juga, aku akan membawakan konten biografi, misteri, thriller, kriminal, dan juga horror story, dan sejenis konten lainnya. Kalian juga bisa loh request di kolom komentar untuk konten apa yang akan aku bawakan selanjutnya. Dan pada video pertama aku akan bahas tentang Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory adalah bangsawan terkejam pada masanya yang sudah membunuh lebih dari 600 gadis muda untuk kecantikannya. Dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang kejahatan dari seorang bangsawan yang diberi julukan sebagai The Blood Countess. Ia lahir pada tahun 1560 di keluarga Bathory, sebuah keluarga bangsawan Hungaria yang kaya raya dan terpengaruh. Elizabeth terlahir dari pasangan George dan Anna Bathory, yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Namun, keluarga Bathory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme. Sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan Elizabeth Bathory. Pada tahun 1575, di usia yang ke-15 tahun, Elizabeth menikah dengan Count Ferenc Nadatis. Maaf kalau aku ada salah dalam penyebutannya, karena aku nggak tahu bagaimana penyebutan yang benar. Nah, suami Elizabeth ini berusia 10 tahun lebih tua darinya. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah, maka Elizabeth Bathory tetap menggunakan marga Bathory di belakang namanya. Kan seharusnya kalau misal pernikahan itu si istri mengikuti marga suaminya, tapi kebalikannya dengan Elizabeth. Karena bangsawannya lebih rendah suaminya, maka dia tetap mengikuti marga keluarganya, yaitu Bathory. Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di Istana Cattis yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Cattis di lembah bawahnya. Pada saat itu suami Elizabeth jarang mendampinginya karena dia sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami. Disebutkan juga kalau dia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikan. Jadi Elizabeth bisa disebut sebagai narsistik. Dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, Countess Clara Bathory. Sebelumnya kan aku udah jelasin bahwa keluarga Bathory memang keluarga yang memiliki sisi gelap, salah satunya adalah tentang satanisme. Dan pada saat itu pula ada pelayan terdekatnya bernama Dorca yang bilang bahwa kalau ingin kecantikannya tetap bertahan, dia bisa menggunakan darah gadis perawan untuk kecantikan. Karena pengaruh Dorca, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayanan lainnya yang masih muda. Bahkan, istana yang dia tinggali diubah menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Ini yang bikin ngeri dan merinding bagaimana Elizabeth melakukan kejahatan, yaitu dengan cara para gadis muda yang jadi pelayan disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan, seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Penyiksaan yang dilakukan Elizabeth ini sangat ngeri menurut aku. Apalagi dia melakukan itu semua hanya demi mendapatkan kecantikan yang abadi. Tahun 1600,
suami Elizabeth Bathory meninggal. Dan inilah yang jadi titik bagaimana kekajaman Elizabeth terus berkelanjutan dan semakin meningkat. Saat itu usia Elizabeth sudah memasuki di usia 40-an. Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Apakah kalian juga seperti itu? Sampai suatu hari, ada seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya, tapi tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Nah, kalau kalian, apa yang akan kalian lakukan kalau kalian terkena darah? Aku yakin reaksi dan apa yang dipikirkan Elizabeth gak ada yang sama dengan kalian semua. Elizabeth malah menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancar cahaya. Kemudian mereka akan berguna untuk kecantikannya. Kalian masih ingat kan dengan pelayan Darka yang sudah menghasut Elizabeth? Dia menyuruh menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi, dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Lalu dia menemukan apa yang dia yakini sebagai rahasia awet muda. Aku tahu kalian udah mulai ngeri dengarnya, tapi kejahatan Elizabeth nggak berhenti sampai di situ. Dia mulai menghabisi semua pelayan muda di kasirnya, dan semua habis, dia malah membuka lowongan pekerjaan. Ya, kalian nggak salah lagi. Lowongan pekerjaan yang harusnya mendapatkan sebuah penghasilan, malah seorang mengantarkan nyawa kita ke dalamnya. Dia membuka lowongan pekerjaan untuk pelayan gadis muda. Kalian juga bisa tebak sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, benar. Nasib mereka semuanya sama. Diikat di atas bak mandi, kemudian urat nadi mereka dipotong, hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Bahkan seringkali Elizabeth meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai inner beauty. Aku gak habis pikir sama apa yang dipikirkan oleh Elizabeth yang melakukan berbagai macam cara hanya untuk mendapatkan kecantikan abadi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana Elizabeth Bathory tertangkap. Karena dia sudah kecanduan untuk membunuh, dia mulai mengincar darah para gadis bangsawan rendahan dan kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korban. Namun hal tersebut menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh hingga raja sendiri. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu istana kediaman Elizabeth di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana. Di dalam istana tersebut ada banyak kejadian yang mengerikan, seperti mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya juga masih hidup, namun sekarat. Ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Tercatat ada 600 lebih gadis muda yang sudah dibunuh oleh Elizabeth dan membuat dia menjadi bangsawan paling kejam yang pernah ada dalam sejarah. Tapi kalian tahu nggak? Proses hukuman dari Elizabeth sendiri sangat tidak adil. Kan sudah diberitahu bahwa Elizabeth adalah bangsawan kelas atas, dan berkat itu dia hanya mendapatkan hukuman dikurung seumur hidup di kastilnya. Sementara pelayan yang batunya dijatuhi hukuman mati. Itu benar-benar hukuman yang gak adil dengan apa yang sudah dibuat. Dia bahkan sudah membunuh lebih dari 600 gadis muda, dan dia hanya diberi hukuman dikurung di kastilnya. Kemudian Elizabeth Bathory meninggal di usia ke-54 tahun pada 21 Agustus 1614. Itulah tadi cerita bangsawan paling kejam pada masanya.
Kalau kalian suka pada konten aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar aku makin semangat bikin kontennya. Kalian juga bisa request di kolom komentar untuk konten yang ingin aku bawakan di konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.